Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya Muhammad Ruzal Farnain dengan NIM akhir 1011 ingin menuntaskan remedi saya yang dimana tugasnya itu mengerjakan kembali soal UTS yang kemarin saya kerjakan, namun salah itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali sekali, mengerjakan sudah mengerjakan dan akan menjelaskan maksudnya program itu gimana. Ya, intinya saya akan menjelaskan konsep program C# yang menerapkan konsep OOP, yaitu atau Object Oriented Programming pada sebuah sistem pemesanan transportasi online sederhana. Dan di sini saya namain program CS untuk filenya. Dan program ini itu mensimulasikan proses pemesanan layanan transportasi seperti motor dan mobil itu. Karena outputnya nanti diminta seperti itu. Dan juga ini harus menyimpan informasi perjalanan dan menghitung tarif perjalanan gitu. Jadi berdasarkan jenis yang dipilih nanti. Dan untuk program ini terdapat beberapa konsep nanti, yaitu ada beberapa konsep enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, abstraksi, dan komposisi gitu. Saya akan menjelaskan program ini mulai dari struktur kelas, fungsi setiap atribut metode hingga bagaimana alur program berjalan sehingga dieksekusi gitu. Yang pertama kita bahas gambaran umum dulu ya sebelum masuk kode. Program ini tuh memiliki tiga bagian utama, yaitu yang pertama kelas abstrak, yaitu kelas pesanan transportasi. Yang ini masuk utama, dan yang kedua tuh kelas layanan motor, dan yang ketiga kelas riwayat. Saat program dijalankan nanti itu sistem membuat objek layanan mobil dulu, kemudian membuat riwayat perjalanan berdasarkan objek tersebut. Habis itu menghitung tarif perjalanan, lalu menampilkan informasi perjalanan ke layar. Yang pertama, penjelasan kelas ini ya, kelas transportasi. Kita mulai dari kelas yang paling penting dulu, yaitu kelas abstrak. Abstrak kelas transportasi, yang itu yang udah saya bold. Dan kata kunci abstrak ini menunjukkan bahwa kelas ini merupakan kelas abstrak, yang artinya itu kelas ini tidak dapat dibuat objek secara langsung. Sebagai contoh itu kita nggak bisa nulis pesanan transportasi P sama kayak anggapnya P sama dengan new pesanan transportasi titik 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 itu nggak bisa karena kelas ini tuh cuman berfungsi sebagai kerangka dasarnya aja. Nantinya itu akan diwariskan ke kelas yang lain. Dan di kelas ini ada tiga atribut private, yaitu private string nama penumpang, private string ID pesanan, private string lokasi tujuan. Itu. Dan atribut dibuat private tuh kenapa? Ya karena yang di luar kelas tuh nggak dapat akses gitu loh. Dan ini juga termasuk penerapan konsep enkapsulasi sih, gitu. Tujuannya intinya melindungi data agar tidak sembarang diubah dari luar program. Selanjutnya masuk ke konstruktor di sini. Masuk ke konstruktor. Ini digunakan untuk menginisialisasikan gitu data pada saat objek dibuat. Dan ketika konstruktornya itu dipanggil, nilai parameternya ini akan disimpan ke atribut. Contohnya di sini ada tis nama penumpang sama dengan nama penumpang. Kata kunci tis yang ini, yang tiga ke bawah kan tis semua ya. Nah, kata kunci tis itu digunakan untuk menunjukkan bahwa atribut milik objek akan diisi dengan nilai parameter yang diterima gitu. Setelah itu terdapat beberapa get set, get set, getter dan setter. Di sini kayak public string get nama penumpang yang ini. Itu itu metode yang digunakan untuk mengambil nilai atribut. Sedangkan setnya itu digunakan untuk mengubah atributnya lah. Dan dengan cara ini tuh data tetap terlindungi ya, karena bisa diakses dilakukan melalui metode atau metode. Ini juga merupakan bagian dari konsep enkapsulasi.
Selanjutnya terdapat metode void, tampilkan mana ya? Oh ini, dapat ini. Dan metode ini digunakan untuk menampilkan informasi pesanan ke layar. Misal outputnya itu kayak nama penumpang, ini loh. Nama penumpang, ID pesanan, lokasi tujuan, gitu-gitu. Dan nanti misal outputnya itu Budi, terus ada ini kan, ada pembatasnya ini. Nah, Budi, pembatas, habis itu ID-nya, terus pembatas lagi, lokasi itu, lokasi tujuan. Contohnya kayak misal nanti Budi, terus ID-nya TRX 1, terus tujuannya Jember atau stasiun Jember gitu. Yang terakhir tuh ada metode abstrak ini yang double. Itu memiliki isi. Metode ini tuh cuman buat mendefinisikan aturan gitu lah. Bahwa semua kelasnya itu turunan wajib membuat implementasinya sendiri. Eh, di sini itu konsep abstraksi itu diterapkan. Di sini juga ada konsep abstraksi ya. Kelas induknya itu hanya menentukan bahwa semua layanan transportasi itu harus bisa menghitung tarif gitu loh. Namun dengan cara menghitungnya itu diserahkan pada masing-masing turunan. Lanjut ke bagian yang motor ya. Bagian yang motor. Selanjutnya kenapa sih ada apa titik dua ini? Kalau misalnya tanya-tanya di kelas layanan motor titik dua pesanan transportasi. Nah itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa kelas ini itu mewarisi kelas pesanan transportasi gitu. Dan ini merupakan konsep inheritance, sudah saya tandai di sini. Merupakan konsep inheritance yang dimana kelas layanan motor ini akan nanti otomatis memiliki nama penumpang, ID pesanan, lokasi tujuan, metode, getter, setter, metode, tampilkan info, lain-lain gitulah. Tapi kita tuh nggak perlu nulis ulang gitu loh. Jadinya otomatis. Tuh. Dan di sini tuh ada atribut private double tarif per kilometer. Ini atribut tuh buat nyimpan tarif perjalanan per kilometernya. Habis itu ada constructor publik layanan motor di bawahnya ini. Itu terdapat base kan. Ini public, habis itu base yang ini. Ini kan terdapat base kan. Kata base itu digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induknya. Jadi nama penumpang ID pesanan, habis itu lokasi tujuan tuh akan diisi oleh konstruktor parent kelasnya. Sedangkan buat tarif per kilometernya itu diisi oleh konstruktor kelas motornya. Dan lanjut ke yang paling penting ya. Yang paling penting tuh bagian di sini. Karena metode ini tuh buat kunci override-nya gitu loh. Jadi override-nya itu digunakan untuk mengganti implementasi metode abstrak dari parent kelasnya gitu. Misalnya nanti ini yang ini aja. Return Jakarta per KM. Misal jaraknya 10 kilometer, habis itu tarifnya 3.000. Maka nanti itu 10 kali 3.000. Hasilnya 30.000. Dan contoh ini tuh udah termasuk polimorfisme ya. Salah satu pilar itu. Mungkin lanjut ke layanan mobil ya. Layanan mobil apa ya kalau layanan mobil? Ya udah sih sama kayak tadi, kayak tapi ini sama sih sebenarnya, cuman mewarisi kelas induknya. Cuman di sini tuh ada apa? Ada tambahannya. Atribut tambahan. Tarif per kilometer tuh digunakan buat menghitung biaya perjalanannya nanti. Sedangkan biaya tol itu digunakan sebagai biaya tambahannya. Namun balik lagi ke di sini yang paling penting tuh adalah ini public yang sama kayak tadi sih. Yang rumusnya itu sedikit ini ya, sedikit berbeda kayak tadi. Soalnya di sini ada biaya tol, cuman di sini nggak dikali, ditambah. Jadi kalau misalnya nanti jaraknya 10 kilometer, tarifnya 5.000. Nah, kita eksekusi dulu 10 kilometer dan 5.000 itu berapa? 50.000. Dan biaya tolnya misalnya itu eh, berapa ya 15.000 lah 15.000 ya udah 50.000 tambah 15.000 jadi 65.000 total tarifnya nanti dan di sini tuh bisa terlihat bahwa metode hitung tarif tuh memiliki perilaku berbeda pada kelas motor dan mobil gitu itu disebut polimorfisme gitu teman. nama implementasi nama implementasinya tuh sama atau nama metodenya tuh sama apa ya nama metodenya itu sama
Cuman implementasinya aja yang beda. Tuh. Terus lanjut ke riwayat perjalanan ya. Riwayat perjalanan tuh ada atribut ini, private pesanan transportasi pesanan. Ini termasuk komposisi karena dia ini menyimpan objek dari kelas pesanan transportasi dan bertipe induk induk atau parent class. Atribut ini tuh buat menyimpan objek layanan mobil, layanan motor juga sih. Hal ini dapat membuat program lebih simpel sih. Di dalam apa kelas ini juga ada ini hal seperti ini. Apa ini namanya, Bang? Ini untuk menyimpan banyak data perjalanan. Di metode pertama kan ada tambah perjalanan tuh. Nanti di situ kalau nggak tahu tambah perjalanan tuh yang ini maksudnya. Nah, yang itu. Nah, habis itu data yang disimpan tuh nanti jenis layanan, jarak sama tanggal pesanan deh. Tanggal pesanan. Habis itu metode kedua tuh ada cek riwayat yang di sini. Cek riwayat ya. Cek riwayat tuh melakukan tiga hal. Yang terakhir tuh apa ya? Hmm, pesanan.info. Yang terakhir tuh pesanan.info sebenarnya. Itu buat ngehitung tarif perjalanannya sih. Karena menggunakan polimorfisme kan. Dan sistem tuh bakal otomatis memanggil hitungan tarifnya itu. Yang sesuai dengan jenis layanan. Nah, habis itu buat main program di sini saya blok. Ini data yang saya berikan kan sesuai output yang diharapkan ya. Budi tarif 01 stasiun, habis itu tarifnya 5.000, biaya tolnya 15.000. Tuh. Terus objek riwayat perjalanannya juga diisi. Di sini ada mobil, terus jaraknya 10 kilometer, terus tanggal 10 bulan 10 2025 gitu. Artinya menggunakan layanan mobil, habis itu jaraknya 10 kilometer, tanggal 10 Oktober 2025. Dan selanjutnya riwayat tambah perjalanan ini buat menambahkan perjalanan ke listnya. Kemudian riwayat cetak riwayat ini buat menampilkan seluruh informasi ke layar gitu. Mungkin kita run aja. Kok loading ya? Loading. Cuman nanti outputnya tuh bakal kayak gini loh. Kayak kayak gini nanti outputnya. Soalnya kan yang diminta sudah sesuai tuh Budi, terus TRX 0, terus stasiun. Terus ini dari mana Bang? Ini dari 5.000 dikali 10, 50.000 kan. Terus ditambah 15.000 Bang. Jadinya 65.000 Bang. Nah, ini dari mana Bang? Baris ketiga Bang. Ini dari mobil, terus jaraknya 10 kilometer. Habis itu tanggal sekian gitu. Itu sih nanti outputnya kayak gitu. Lah. Dan oke, penutup saya kasih kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, program OOP ini berhasil menerapkan 5 konsep ya, utama yaitu Object Oriented Programming, pertama enkapsulasi, yaitu penggunaan atribut private serta getter setter. Kedua tuh inheritance, yaitu kelas layanan motor dan layanan mobil yang mewarisi kelas dari pesanan transportasinya itu. Dan yang ketiga itu abstraksi, yaitu penggunaan kelas abstrak dan metode hitungan tarif. Dan yang keempat, polimorfisme, yaitu metode hitung tarif memiliki implementasi berbeda ya pada setiap layanan. Dan yang kelima itu komposisi, yaitu kelas riwayat perjalanan memiliki objek pesanan transportasi sebagai bagian dari kelasnya gitu. Dengan penerapan OOP ini program tuh dapat apa ya? Dapat menjadi lebih terstruktur lah, mudah dikembangkan serta mudah dipelihara itu jadinya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekali lagi, nama saya Muhammad Dul Zulkarnain, NIM 2524 10 10 10 11, NIM akhir 10 11 dari kelas A. Tuh. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih.